Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisma Agung Wibowo dari kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di Indonesia. Berita yang saya pilih adalah peristiwa Talang Sari yang terjadi pada tahun 1989. Peristiwa Talang Sari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talang Sari diambil dari tempat terjadi peristiwa ini. Talang Sari adalah sebuah dusun di desa Raja Basa Lama, Wai Jepara, Lampung Timur. Peristiwa Talang Sari terjadi karena adanya penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talang Sari. Catatan Komnas HAM, peristiwa Talang Sari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Para korban Talang Sari juga masih menuntut penyelesaian dan pertanggungjawaban atas kasus ini. Sejumlah aksi demonstrasi kerap digelar oleh keluarga korban dan aktivis HAM. Tragedi Talang Sari berawal dari penetapan semua partai politik harus berdasarkan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap menganut membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai oleh Abdullah Sungkar. Kelompok ini diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke daerah Lampung. Di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada 1 Februari 1989, Camat Wai Jepara Zulkifli Malik bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Wai Jepara, Kapten Sutiman. Dalam suratnya, Zulkifli menjelaskan informasi yang didapat dari Kepala Desa Raja Basa Lama, Amir Puspamega, dan Kepala Dusun Talang Sari, Sukidi, tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras. Kapten Sutiman meminta kepala desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari kepala desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Kodim Lampung Tengah, Mayor Olowan Sinaga. Mayor Olowan mengirimkan sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talang Sari. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentrokan dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Sutiman pada 7 Februari 1989 sekitar pukul 4 pagi. Militer menyerang Talang Sari. Penyerangan itu dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendro Priyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah Pondok Pesantren Pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang. Ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talang Sari ditutup untuk umum dengan penguasaan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikasi sejak pembentukan tim khusus penyelesaian peristiwa Talang Sari pada 2011. Saat itu anggota tim terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya. Pada 27 April 2021, terdapat pertemuan yang dilakukan oleh tim Balitbang, Kemenkumham, dan korban peristiwa Talang Sari. Namun pertemuan ini dikencam paguyuban keluarga korban Talang Sari, Lampung, PK2TL, dan
kontras karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang paguyuban secara layak. Berita tersebut saya dapatkan dari cnnindonesia.com. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.